Jalan-jalan ke Surabaya naik pesawat turun Juanda. Apakah kalian suka janda? Selamat datang kembali di channel Suka Nonton. Kali ini kita akan membahas film dari Pak Lek saya Tom Cruise yang berjudul Top Gun Maverick. Film ini dirilis pada tahun 2022, mengisahkan tentang seorang kapten yang telah mengabdi selama 36 tahun di Angkatan Laut untuk melatih para pilot dalam menjalankan misi yang sangat berbahaya. Oke, seperti biasa siapkan dulu kopi, roti, nasi, indomie, panci, istri, seledri, badi, Pak Tani, dan atau apapun itu agar lebih asyik nontonnya. Dan jadilah manusia yang baik hati dengan klik subscribe, like, serta share ke seluruh umat yang ada di dunia. Tanpa berlama-lama dan berkata-kata, mari ditonton dulu. Awal film kita diperlihatkan Kapten Pat Maverick sedang mengelus-ngelus sebuah pesawat di hanggarnya. Di dalam hanggar itu juga terdapat banyak sekali foto-foto aib dan kenangan ia bersama partnernya saat masih di Top Gun. Maverick lalu pergi mengunjungi rekan kerjanya di sebuah lapangan terbang yang tidak jauh dari tempatnya. Setibanya di sana, Maverick kemudian mendapatkan kabar bahwa program uji coba pesawat mereka akan diberhentikan hari ini karena mereka tidak mampu mencapai target yang telah diberikan oleh Laksamana Ken. Mendengar hal itu, Maverick langsung tertantang dan akan membuktikan bahwa pesawat itu mampu mencapai kecepatan yang telah ditentukan oleh Ken. Tak selang berapa lama, Ken akhirnya tiba di tempat tersebut. Mengetahui hal itu, Honda kemudian memperingatkan Maverick untuk tidak nekat melakukan uji coba. Tetapi Maverick tetap yakin kalau ia akan berhasil mencapai target tersebut. Saat mencapai Mach 8, suhu dan keadaan mesin pesawat masih terlihat baik-baik saja. Karena sombong, ia pun menambah kecepatan pesawat. Namun masalah mulai muncul saat kecepatan pesawat memasuki Mach 9, yang dimana kaca dan bodi pesawat mulai menunjukkan kenaikan suhu yang signifikan. Karena masih sombong, hal itu sama sekali tidak menghalangi Maverick untuk mencapai Mach 10. Tidak ingin membuang kesempatannya, Maverick dengan sombong mencoba melewati batasan kecepatan dari pesawat itu. Alhasil, akhirnya mesin pesawat itu langsung mati dan menyebabkan ia harus crash di udara. Karena Maverick keturunan kerajaan Jawa kuno, ia tidak mudah mati. Ia berhasil selamat kemudian diminta untuk menghadap ke Ken. Karena keberaniannya, Maverick ternyata akan dibawa menuju ke Top Gun kembali atas permintaan dari seorang laksamana raja di laut. Singkat cerita, akhirnya Maverick tiba di Top Gun, tempat di mana pilot-pilot terbaik Amerika berkumpul untuk dilatih mengenai pertempuran udara. Di sana Maverick bertemu dengan dua laksamana yang bernama Silent dan Warlock. Mereka berdua menjelaskan kepada Maverick tentang misi yang harus ia jalankan, di mana terdapat sebuah pabrik pengayaan uranium ilegal yang dibangun dengan melanggar perjanjian Atlantik Utara. Dan Pentagon menugaskan Top Gun untuk meledakkan tempat tersebut sebelum beroperasi secara penuh. Tapi tentu saja misi ini tidaklah mudah karena tempat tersebut telah dikelilingi oleh rudal super canggih dan pasukan khusus generasi 5 yang siap menjaga daerah tersebut. Karena pintar, Maverick langsung punya rencana dan menjelaskan secara singkat rencananya. Karena tidak mungkin sendirian, Silent dan Warlock memperkenalkan 12 lulusan terbaik Top Gun untuk dilatih dan menjalankan misi berbahaya tersebut. Dan ternyata salah seorang letnan yang bernama Bradley Rooster ternyata masuk dalam list tersebut. Rooster sendiri adalah anak dari mendiam sahabatnya sekaligus partner dari Maverick, yaitu Gus Bradshawk. Karena hal itu, Maverick akhirnya jadi ragu untuk mengambil tugas ini. Sheldon lalu berkata Maverick bisa saja menolak tugas itu jika ia mau. Karena sebenarnya Maverick dipilih atas dasar keinginan dari Laksamana Kesansky alias Iceman.
Setelah itu Maverick lalu pergi menuju ke bar, tempat di mana biasanya para pilot-pilot berkumpul. Di sana ia secara tidak sengaja bertemu dengan mantan kekasihnya, yaitu Penny Benjamin. Beberapa saat kemudian para pilot terbaik Top Gun mulai berkumpul di tempat tersebut. Mereka adalah Hangman, Rooster, dan beberapa pilot lainnya. Dari jauh Maverick terlihat bernostalgia melihat para pilot-pilot itu, terutama saat ia melihat Rooster. Ia jadi teringat saat menyanyikan lagu kesukaannya dengan sahabatnya yang berjudul Suketeki. Keesokan harinya, Warlock kemudian memperkenalkan Kapten Maverick sebagai pelatih mereka dalam misi berbahaya ini. Dengan segudang pengalaman dalam bertempur, Maverick kali ini akan menguji skill mereka lebih jauh lagi. Sebelum latihan, Maverick dan Rooster sempat saling berseteru satu sama lain. Ternyata mereka punya rahasia lur yang membuat Hangman dan Phoenix sampai bertanya-tanya. Dan pada latihan kali ini mereka harus bekerja sama sebagai tim untuk melumpuhkan Kapten Maverick dalam pertarungan jarak dekat. Hangman yang kali ini satu tim dengan Rooster sempat menanyakan soal perseteruannya dengan Maverick. Namun Rooster enggak menjawab, seolah-olah ada yang telah ditutupi. Suasana kembali memanas setelah Maverick pamer skill di atas pesawat Rooster, yang akhirnya membuat mereka duel hingga mereka secara tidak sengaja turun ke ketinggian di bawah 1.500 kaki. Phoenix kemudian menemui Rooster lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Rooster menjelaskan kalau Maverick telah menarik semua berkasnya di Akademi Angkatan Laut yang membuat karirnya sebagai pilot menjadi terhambat. Di sisi lain, Maverick harus kena marah silent karena telah membahayakan pilotnya dengan terbang di bawah minimum batas yang telah ditentukan. Maverick menjelaskan bahwa dengan terbang rendah akan memudahkan mereka dalam menjalankan misi. Ia pun meminta Sheldon agar menyetujui batas minimum terbang yang ia inginkan. Sementara itu Hangman dan Cocote melihat foto angkatan Maverick saat masih berada di Top Gun. Akhirnya mereka mengetahui kebenaran kalau ayah Rooster pernah menjadi partner terbang dari Maverick. Di selang waktunya Maverick kembali ke bar dan bertemu dengan anak Penny yang bernama Amelia Sondak. Semenjak Maverick kembali ke Top Gun, terlihat Maverick sepertinya kembali jatuh cinta dengan mantan kekasihnya itu. Mereka sering berjalan-jalan bersama dan berakhir dengan kumpul kerbau. Di sisi latihan berikutnya, mereka harus berlatih terbang rendah melewati sebuah lembah. Tentu itu akan menjadi tantangan terberat mereka karena mereka harus mencapai target dalam kurun waktu 2,5 menit. Mereka semua kemudian berlatih menggunakan simulasi yang telah diberikan. Dalam simulasi tersebut, hanya Rooster beserta timnya yang berhasil mencapai target itu. Tapi mereka dinyatakan gugur dalam simulasi karena memberikan cukup waktu untuk pesawat musuh menyerang mereka. Tapi Rooster yakin kalau ia tidak akan mati karena jika musuh menyerang, Rooster akan melakukan perlawanan. Ngeyel Rooster ini lur. Perselisihan kemudian terjadi ketika Hangman sempat menyinggung soal kematian ayah Rooster saat melakukan sesi latihan bersama Maverick di masa lalu. Malamnya, Iceman meminta Maverick untuk datang menemuinya. Iceman sendiri menderita sebuah penyakit yang membuatnya sulit berbicara. Sepertinya ini penyakit kiriman dari mantan anak buahnya, karena Iceman kalau ngomong pedes lur. Karena hal itu, ia hanya bisa berkomunikasi melalui tulisan. Maverick lalu bercerita kalau ia sama sekali tidak punya bakat dalam mengajari orang-orang, melainkan ia hanya berbakat menjadi seorang pilot jet tempur. Ia juga bercerita soal Rooster, di mana jika ia mengirim Rooster dalam misi ini, kemungkinan Rooster akan tewas. Tapi di satu sisi, jika ia tidak mengirim Rooster, maka Rooster akan semakin membenci Maverick.
Maverick yang semakin dilema meminta bantuan Iceman untuk dilepas dari tanggung jawabnya sebagai pelatih di Top Gun. Iceman kemudian menguatkan Maverick kalau Maverick bisa melakukan ini semua kembali ke Top Gun. Di lain hari, Shelon heran dengan Maverick dan pilot-pilot yang tiba-tiba menghilang. Ternyata Maverick mengajak semua pilot membolos untuk bermain football di pinggir pantai. Dengan alibi sebagai ajang refreshing sekaligus membentuk kekompakan mereka. Padahal si Maverick lagi mager seperti yang nonton channel ini. Keesokan harinya, Warlock mendapatkan informasi bahwa pabrik pengayaan uranium tersebut akan beroperasi lebih cepat. Alhasil misi mereka harus dimajukan dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Kapten Maverick kemudian menjelaskan bagian paling berbahaya dari misi ini. Pertama, F-18 akan terbang dalam kombinasi sayap, melewati dataran tinggi yang sangat curam. Setelah itu, tim pertama harus berhasil mengenai target agar tim kedua bisa meledakkan pabrik tersebut. Selanjutnya, mereka semua harus pulang dengan mendaki gunung yang sangat tinggi. Manuver tersebut mengharuskan mereka bertahan melawan gravitasi yang akan didapat saat mencoba mencapai puncak. Karena sebab itulah keahlian seorang pilot sangat dibutuhkan dalam misi ini. Simulasi terakhir kemudian dilakukan dengan Maverick bertugas sebagai pesawat musuh. Setelah simulasi tersebut, Rooster dan Maverick kembali membicarakan soal kematian Gus. Dan alasan Maverick menarik semua berkas Rooster di Akademi Angkatan Laut. Di sini Maverick ternyata tidak ingin kehilangan orang terdekatnya lagi. Ia tidak ingin Rooster mengalami kejadian serupa seperti ayahnya. Kesedihan Maverick kembali setelah sahabatnya Iceman pada akhirnya meninggal karena penyakit yang dideritanya, yaitu disantet. Karena Iceman telah tiada, akhirnya Maverick dipecat dari pekerjaannya sebagai pelatih di Top Gun. Karena memang sejak awal Shelon sama sekali tidak suka dengan cara kerja Maverick yang sering menyalahi aturan. Sirik tanda miskin lur. Di tengah keterpurukannya, Maverick kemudian bertemu dengan Penny. Penny memberi semangat kepada Maverick agar dia tidak menyerah dan harus tetap berusaha demi Rooster dan teman-temannya. Di lain tempat, Shelon kini mengambil komando dalam misi kali ini. Dia mengubah semua aturan yang telah dirancang oleh Maverick karena menurutnya rencana Maverick sama sekali tidak masuk akal bagi para pilot. Tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan aksi Maverick yang pamer dan ingin membuktikan bahwa rencananya itu bisa diselesaikan dalam kurun waktu kurang lebih 2 menit. Karena aksinya itu akhirnya Shelon yang jelas gak bisa apa-apa mau gak mau mempercayai Maverick untuk terbang langsung memimpin para pilot tersebut menyelesaikan misi. Akhirnya tibalah hari di mana mereka melakukan penyerangan. Maverick kemudian memilih tim yang akan menemani dia dalam misi kali ini. Di tim pertama, Maverick memilih Bob dan Pony, sedangkan Baby dan Funboy dipercaya untuk memimpin mereka. Hangman sebagai tim penyelamat. Sementara Rooster dipilih sebagai co-pilot yang akan memegang peranan penting dalam misi. Pesawat mereka mulai lepas landas dari landasan pacu kapal induk. Sebelum memasuki kawasan musuh, kapal induk mengirim rudal Tomahawk untuk menghancurkan landasan pacu di area pegunungan. Dengan begitu Maverick bersama timnya bisa menyelinap sebelum pesawat musuh yang sedang patroli menemukan mereka. Rooster sempat tertinggal dari rekannya lur karena ia teringat kalau dia lupa matiin kompor. Namun akhirnya ia berhasil menambah laju kecepatannya.
Setelah berhasil meyakinkan dirinya sendiri, hingga akhirnya mereka semua telah sampai di pegunungan yang menjulang tinggi. Maverick kemudian melakukan manuver diikuti oleh pesawat yang lain. Setelah berhasil, mereka semua harus pulang melewati rudal musuh yang berhasil mendeteksi keberadaan Maverick dan teman-temannya. Rooster yang tengah kehabisan suar akhirnya mau tidak mau Maverick melakukan manuver ke belakang pesawat Rooster untuk menembakkan suar. Tapi sayang, aksinya itu malah membuatnya harus tertembak rudal lain yang menyebabkan pesawatnya akhirnya terjatuh. Rooster yang panik bersikeras membujuk pesawat lain untuk kembali menolong Maverick. Namun Shelon dari kapal induk memerintahkan mereka untuk segera kembali ke kapal. Bahkan Hangman yang berada di tim penyelamat dilarang untuk melakukan operasi pencarian. Ini semua dikarenakan Shelon tidak ingin mengambil resiko dengan adanya korban tambahan. Scene berpindah ke Maverick yang ternyata berhasil selamat dari serangan tersebut. Sakti kan Maverick. Namun keberadaannya langsung diketahui oleh helikopter musuh. Maverick langsung melarikan diri dari kejaran helikopter. Sampai akhirnya Rooster muncul dan menyelamatkan Maverick. Agar bisa keluar hidup-hidup, Maverick dan Rooster berencana mengambil sebuah pesawat tua yang berada di hanggar musuh. Beruntung pesawat F-14 masih bisa dikendalikan dan masih layak untuk terbang. Setelah berhasil lepas landas, Rooster kemudian mengirim sinyal ke kapal induk. Mereka semua terlihat tidak percaya karena Maverick dan Rooster berhasil selamat dan membawa pulang F-14. Sialnya, di tengah perjalanan mereka harus bertemu dengan pesawat generasi 5 yang akhirnya membuat Maverick tidak punya pilihan selain melakukan perlawanan. Setelah berhasil mengalahkan dua pesawat tersebut, tiba-tiba mereka kedatangan satu pesawat lagi. Karena Maverick telah kehabisan amunisi, Maverick dan Rooster hanya bisa pasrah menunggu pesawat mereka dihancurkan. Tapi secara mengejutkan, Hangman datang membantu dan berhasil menembak pesawat musuh. Dengan begini tugas mereka akhirnya selesai. Semua kru dan tim bersorak gembira atas keberhasilan mereka dalam menyelesaikan misi. Di scene terakhir, Rooster terlihat sedang membantu Maverick memperbaiki mesin pesawat di hanggar milik Mel. Amelia dan Penny lalu datang berkunjung dan diajak oleh Maverick untuk terbang menggunakan pesawat pribadinya. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Sampai jumpa kembali di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.